Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marulina Manik dari Lovely Holidays Tour and Travel. Pada pertemuan kita khusus di edisi How to be a Professional Tourist Guide yang ketujuh, kalau saya tidak silap, kita akan membahas tentang salah satu kualifikasi daripada seorang pemandu wisata, yaitu memiliki karakter leadership. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bahwa seorang pemandu wisata itu juga harus memiliki sehat jiwa raga dan berjiwa Pancasilais. Nah, jadi di sini bahwa pemandu wisata juga harus memiliki karakter. Salah satunya adalah leadership. Leadership itu adalah kepemimpinan. Kenapa? Apa perlunya seorang pemandu wisata memiliki karakter atau sifat-sifat leadership? Tentu sangat penting. Kenapa? Karena pemandu wisata ini juga merupakan seorang leader, ketua, kepala rombongan, ya. Jadi tentunya di sini seorang pemandu wisata dituntut menjadi seorang pribadi yang memiliki jiwa ataupun sifat kepemimpinannya yang kuat. Tidak boleh seorang pemandu wisata memiliki sifat kepemimpinan yang lemah, yang penakut. Tidak boleh. Harus memiliki sifat karakter yang hebat. Kenapa? Karena coba kita bayangkan seorang pemandu wisata itu akan membawa rombongan itu sampai 40 orang di dalam bis. Kemudian di dalam bis itu memiliki latar belakang, katakanlah pekerjaan yang berbeda-beda. Ada guru, ada petani, ada nelayan, bahkan mungkin ada dokter, ada profesional, ada profesor. Nah, jadi di sini hadirnya seorang pemandu wisata yang harus juga mampu atau memiliki karakter ataupun sifat leadership yang baik dan luar biasa. Kalau tidak, bagaimana dia seorang pemandu wisata mengatur itu semua? Tidak bisa. Nah, di sini juga itu diharapkan nanti contohnya ketika first impressionnya, kesan pertamanya bertemu dengan seorang pemandu wisata, si wisatawan itu dia sudah tahu atau sudah bisa menilai sama ada pemandu wisata ini mampu untuk mengendalikan tur, mampu untuk menghandle mereka sudah bisa menilai. Nah, jadi makanya di sini diperlukan sebuah leadership, kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu tentu ya bisa kita pelajari, walaupun mungkin lahir daripada kepribadian kita sendiri, tapi kita pelajari. Dan kita bisa arahkan metode daripada leadership kita ini seperti apa. Karena kan banyak juga, ada yang leadership kepemimpinannya itu yang memang berwibawa, tenang, sopan, kemudian tepat. Ada juga yang leadership atau kepemimpinan seseorang itu yang tidak tertata, marah, lemah, ataupun yang lainnya. Nah, jadi kita harapkan bahwa jika Anda ingin sukses menjadi seorang pemandu wisata yang profesional, mulai daripada saat ini, Anda juga harus melatih kepribadian Anda, melatih leadership Anda, kepemimpinan Anda, sehingga Anda mampu menjadi seorang pemimpin rombongan. Dan ini tentu akan berpengaruh nanti kepada kepribadian kita, baik di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di dalam karir kita, bahkan mungkin our future karir. Bukan tidak mungkin juga nanti seorang pemandu wisata bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat, ya, untuk di pemerintahan, dalam masyarakat. Kenapa tidak? Karena kita sudah terbiasa kita belajar leadership, kepemimpinan. Nah, jadi asik kan untuk menjadi seorang pemandu wisata itu betul-betul kita ditempah, kepribadian kita ini betul-betul ditempah untuk menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Jadi jangan pernah menganggap enteng ya, atau menganggap sepele profesi menjadi seorang pemandu wisata.
Makanya kalau kita tengok, seorang pemandu wisata itu banyak pekerjaan yang bisa dihandle-nya. Untuk jadi MC, ya bisa karena sudah biasa menghandle wisatawan. Pembawa acara, biasa karena seorang pemandu wisata kan sudah biasa menghandle wisatawan. Ya, untuk menjadi tour organizer atau yang lain, mungkin jadi event organizer, biasa. Kenapa? Karena pemandu wisata sudah terbiasa atau sudah memiliki jiwa ataupun sifat leadership, karakter leadership yang selama ini atau istilahnya ketika kita melaksanakan profesi seorang pramuwisata, sifat ini harus sudah terpatri kepada di dalam diri kita. Makanya tidak jarang ya, banyak tur itu yang gagal, banyak tur itu yang wisatawan itu yang kecewa, yang marah, yang komplain. Kenapa? Karena dia atau mereka tidak memiliki sosok ataupun sifat leadership yang baik dari seorang pramuwisata yang mereka miliki. Banyak wisatawan ya, pramuwisata juga yang sifatnya memecah belah, ya kan? Jadi kepada wisatawan itu akhirnya jadi gaduh, jadi riuh. Nah, jadi asik kan? Jadi di situ asiknya kita untuk belajar tentang pramuwisata. Banyak hal-hal yang akan kita pelajari, akan kita pedomani. Apalagi ketika Anda naik bis saja, nanti di dalam bis Anda sudah itu first impressionnya itu ya, ketika Anda berada di bandara, Anda buat plakat tamu, ya. Anda buat plakat tamu, ya. Di mana Anda pertama melihat daripada si wisatawan itu melihat Anda, di situ sudah ada kontak ataupun interaksi mengenai leadership yang kita bicarakan ini. Si wisatawan itu sudah bisa secara psikologis ya, secara ilmu kejiwaan dia sudah mengetahui bahwa apakah Anda memiliki leadership yang baik ataupun tidak. Makanya kalau kita jadi seorang pemandu wisata, biasanya itu nampak. Kalau pemandu wisata yang baik dan profesional, biasanya untuk plakat itu aja dia buat itu proper. Maksudnya sempurna, bagus. Ditulis mungkin dicetak, diprint dengan komputer, dibuat di dalam kertas. Kemudian di plakatnya, cara megang plakatnya dia standby, uniform yang bagus, mimik wajah yang sempurna, yang memang welcome istilahnya, dia wajah yang memang betul ingin menyambut daripada si wisatawan. Bukan tidak banyak pramuwisata itu asal-asalan. Nama tamu itu aja mungkin ditulisnya di mana-mana itu, di kertas-kertas yang kusut, di kertas-kertas yang biasa, bahkan mungkin kertas itu yang sudah dipakai beberapa kali. Si wisatawan bisa menilai. Nah, jadi jangan anggap enteng untuk melakukan sebuah pekerjaan menjadi seorang pemandu wisata. Nah, dari situ kita sudah nampak. Performance kita sudah nampak. Uniform kita mereka lihat. Pakaian kita mereka lihat. Sepatu kita dan segala macam dan mimik kita. Dari situ bisa mereka menilai kita bahwa ini pramuwisata kami ini pramuwisata yang bisa dipercaya ataupun tidak. Bahwa pemandu wisata kami ini artinya akan mampu memimpin rombongan ataupun tur kami ini atau tidak. Di situ langsung mereka bisa melihat. Nah, kalau kita sudah memiliki itu semua, kita mungkin akan dengan mudah. Kemudian kita sapa grup atau kita kumpulkan, kita hitung bagasi dan segala macam, kemudian kita bawa ke dalam bis ataupun armada. Nah, di situ juga kita sudah bisa melihat, wisatawan itu juga bisa melihat pemandu wisata kami ini apakah leadershipnya orang yang tenang, orang yang kalem, orang yang bersahabat, ataupun sebaliknya, pemarah, malas, atau bagaimana. Mereka bisa melihat. Karena tidak sedikit pemandu wisata saat first impressionnya itu di bandara itu tadi, dia marah-marah. Mungkin ada tas yang tidak nampak, dia langsung marah. Atau mungkin dia malas, atau mungkin tamunya sudah apa, dia duduk-duduk masih bagaimana. Banyak. Bukan tidak banyak, tapi kita jangan ke sana. Kalau boleh kita kita tunjukkan leadership kita bahwa kita adalah seorang pemandu wisata yang bertanggung jawab, yang helpful, yang juga itu membantu, kemudian friendly. Wah, kalau itu si wisatawannya pun langsung senang memiliki pramuwisata seperti kita. Kemudian kita pandu ke dalam bis, masuk tamunya ke dalam bis, nampak leadership kita.
Kita pastikan barangnya juga sudah masuk dulu, sudah aman semua. Mungkin kita hitung atau ada catatan kecil kita berapa jumlah barang dan segala macam. Ketika masuk ke dalam bis, mereka sudah ambil tempat duduk, ya. Jadi pemandu wisata itu biasanya kan dia akan tampil berdiri pertama dulu untuk introduction, memperkenalkan diri. Kesan tadi pertama mereka lihat ketika mereka tiba di ketibaan, baik di bandara, di pelabuhan atau di mana. Mereka sudah memiliki kesan pertama tentang kita, figur yang menjadi pramuwisata mereka. Nah, dan selanjutnya adalah ketika kita mulai berbicara. Nah, di sini juga mereka akan menilai bagaimana seorang pramuwisata yang mereka miliki. Ketika Anda berbicara, mereka mungkin tadi itu masih ragu-ragu apa pemandu wisatanya seperti apa, tapi ketika Anda mulai berbicara, cara berdiri, cara berkomunikasi, cara memandang, pakaiannya semua, mereka komplit bisa menilai bahwa si pramuwisata ini akan mampu membimbing rombongan kami ini dengan baik ataupun tidak. Nah, jadi ini harus kita pedomani. Jadi ketika kita nanti berdiri, tampilkan wajah Anda wajah yang friendly, yang bersahabat, yang senyum. Karena apapun ketika Anda berdiri, ketika Anda memegang mic dan mulai Anda berbicara, disitulah karakter kepribadian Anda dinilai oleh si wisatawan. Makanya dikatakan salah satu karakter daripada seorang pramuwisata itu yang harus kita pelajari, yang harus kita pedomani, yang harus kita miliki adalah sifat leadership, kepemimpinan. Cara Anda berbicara tenang, memandang wisatawan, di situ leadership Anda diuji oleh si wisatawan. Itu asik ya. Kenapa? Jadi bukan mudah juga. Seperti saya katakan tadi, customer kita ini dari berbagai latar belakang ilmu dan pendidikan, latar belakang karir, latar belakang macam-macam. Ada yang hanya seorang ibu rumah tangga, ada mungkin orang yang kaya raya, ada mungkin dia guru, ada profesor, ada seniman dan macam-macam. Tetapi kalau kita seorang pemandu wisata tampil dengan pribadi, ya, karakter yang telah memiliki, terasah dengan leadership yang cukup baik, semua itu tidak ada masalah. Mudah-mudahan kita akan bisa menghandle mereka secara baik dan profesional. Sapa mereka. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Saya sangat senang sekali memperkenalkan diri saya kepada Anda semua. Saya adalah pemandu wisata Anda selama paket perjalanan 5 hari 4 malam ke Danau Toba begini-begini. Saya akan membacakan program tur kita. Tapi sebelum saya bacakan program tur kita kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan memperkenalkan tim kita dahulu. Saya akan memperkenalkan driver kita. Nama daripada driver kita adalah bapak ini. Dan kita juga dibantu oleh asisten driver kita. Namanya adalah ini. Kami tim, saya driver, asisten driver, akan sangat senang membantu mensukseskan perjalanan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau begitu mungkin pola kita, mereka pun akan terkesima. Ya, akan terkesima. Wah, asik nih wisata kita ini. Baru kita ceritakan program kita. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, sesuai dengan program pertama kita yang dipercayakan kepada saya sebagai pemandu wisata. Setelah kita ketiba di bandara tadi, barang kita sudah aman, semuanya bapak-bapak sudah selamat, duduk dengan sesuai dengan posisinya, maka program pertama kita akan pergi menuju ini atau mungkin makan siang di restoran ini. Kalau begitu cara kita, maka mereka sudah yakin sampai 5 hari 4 malam saya tidak akan bosan memiliki seorang pemandu wisata seperti ini, karena saya akan merasa nyaman dan tenang. Nah, jadi saya pikir masih banyak karakter-karakter yang harus dimiliki oleh pemandu wisata. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan kita yang selanjutnya. Tapi untuk kali ini, karakter leadership yang baik yang harus dimiliki oleh seorang pemandu wisata, ini yang kita tekankan di dalam pertemuan kita ini. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Dan jangan takut untuk menjadi seorang pemandu wisata. Menjadi pemandu wisata itu adalah sebuah profesi yang cukup keren. Terima kasih atas perhatian yang diberikan untuk edisi ke-7 kita ini. Mudah-mudahan kita akan
ketemu di edisi-edisi berikutnya. Mohon bantuan teman-teman untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kita ini agar kami dapat memberikan channel YouTube ataupun video-video ataupun konten yang positif yang memberikan manfaat kepada banyak pihak, terutama kepada pribadi-pribadi yang mencintai dunia pariwisata. Saya Marudi Damanik dari Lovely Holidays Tour and Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.